Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang Dapodik, di mana ada pemberitahuan terbaru di laman Instagram Dapodik Official. Nah, di sini kita diberitahukan kembali bahwa batas waktu pendataan Dapodik untuk semester ganjil ini tahun ajaran 2023-2024 ini kurang 3 hari lagi, yaitu sampai tanggal 31 Desember 2023 pukul 21:59. Nah, di sini kita diingatkan kembali. Nah, di sini apa saja yang harus kita lakukan sebelum batas waktu pendataan Dapodik untuk semester ganjil ini ditutup atau di stop seperti itu. Nah, teman-teman silahkan periksa kembali aplikasi Dapodiknya. Takutnya ada data atau perubahan data yang belum kita lakukan dan belum kita melakukan sinkron. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan perubahan data di Dapodik, baik itu data siswa, guru, ataupun yang lainnya, dan teman-teman belum melakukan sinkron, silahkan sinkron terlebih dahulu. Karena batasnya sampai 31 Desember. Kalau lewat dari 31 Desember, teman-teman mungkin tidak akan bisa melakukan sinkronisasi di Dapodiknya dan tidak akan bisa melakukan perbaikan lagi di Dapodiknya. Karena untuk semester ganjil ini tahun 2023-2024 akan ditutup untuk Dapodiknya dan menunggu nanti rilis versi Dapodik yang terbaru, yaitu versi 2024 yang untuk semester genapnya. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa saja yang harus kita lakukan sebelum pendataan Dapodik untuk semester ganjil ini ditutup. Nah, di sini teman-teman buka aplikasi Dapodiknya, periksa di Dapodiknya apakah ada yang belum kita kerjakan atau memang sudah selesai semua. Kalau memang sudah selesai semua, kita abaikan saja. Namun ada baiknya, alangkah lebih baiknya kita cross check kembali di aplikasi Dapodik sekolah kita masing-masing. Nah, di sini ada pesan di Dapodiknya, di pesan kita lihat, kita klik, kita lihat pesannya seperti apa. Nah, di sini yang pertama peralihan dari Arkas 3 ke Arkas 4. Nah, di sini teman-teman bisa baca dan bisa menyimpulkan apa saja yang harus kita lakukan di peralihan dari Arkas 3 ke 4 ini. Kemudian di sini ada dua pesan. Yang kedua adalah panduan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Ini sudah kemarin, ini pemberitahuannya di bulan Oktober kemarin, dan pemberitahuan yang terbaru tentang peralihan dari Arkas 3 ke Arkas 4, yaitu pemberitahuannya Kamis 28 Desember 2023. Selanjutnya kita cek kembali di bagian sekolah. Di bagian sekolah ini teman-teman cek datanya, data rinci sekolah, kemudian sanitasi, data dinamis, dan seterusnya. Kita cek kembali. Kalau memang ada kesalahan, silahkan perbaiki. Kemudian selain di menu sekolah, di menu Sarpas kita cek lagi, cek di tanah bangunan, ruang, dan seterusnya. Kita lihat lagi, kita cross check kembali apakah ada yang belum kita kerjakan atau tidak. Kalau sudah, kita abaikan, lanjut ke bagian GTK. Nah, di bagian GTK, di bagian guru terlebih dahulu. Di bagian guru ini pastikan data setiap guru. Di sini misalkan yang ini kita klik, kemudian kita klik bagian penugasan. Di bagian penugasan ini pastikan tercentang aktif dari bulan Juli sampai Desember. Karena dari bulan Juli sampai Desember ini adalah semester 1. Untuk semester kedua nanti berikutnya di Dapodik yang baru yang mungkin nanti muncul untuk semester genap, kita centang dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, untuk saat ini untuk semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember. Pastikan semua guru di sini di bagian penugasan harus kita centang keaktifan PTK-nya dari bulan Juli sampai Desember. Begitupun juga di bagian tendik. Di bagian tendik pastikan juga di penugasan, kemudian di keaktifan PTK kita centang dari bulan Juli sampai Desember. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, selanjutnya selain di bagian GTK yaitu guru dan tendik, di bagian peserta didik kita juga cross check kembali, kita cek. Nah, untuk saat ini di bagian Dapodik, di bagian peserta didik ini di sini jumlahnya tidak sama
dengan yang ada di Verval PD. Silakan teman-teman cek jumlah peserta didik di Dapodik di sekolah kami ada 63 seperti ini. Sedangkan di Verval PD, saya cek Verval PD di sini terlebih dahulu. Nah, di Verval PD ini di bagian peserta didik jumlahnya selisih 3 siswa. Saya cek di sini jumlahnya ada 60. Sedangkan yang ada di Dapodik di sekolah kami ada 63 seperti ini. Jadi setelah saya tanya-tanya ke teman operator dan yang lainnya, solusinya tidak ada untuk mengatasi hal yang seperti ini, karena mungkin dari pihak Dapodik mungkin sedang mengalami atau melakukan pemeliharaan atau perbaikan. Jadi kalau data teman-teman, data siswanya itu di Dapodik jumlahnya tidak sama dengan di Verval PD, kita abaikan saja terlebih dahulu, nanti otomatis akan kembali lagi. Jadi biarkan saja, jangan dilakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat Dapodiknya rusak. Kita biarkan saja untuk masalah siswa ini, karena masalah siswa ini yang tidak sama dengan di Verval PD itu masalah nasional. Banyak teman-teman operator Dapodik itu mengeluh hal yang demikian. Kemudian selain peserta didik di sini, bisa teman-teman unduh daftar peserta didiknya. Takutnya nanti teman-teman butuh data peserta didik atau data siswa ketika Dapodik sudah tidak bisa kita buka. Jadi alangkah lebih baiknya kita download saja atau unduh daftar peserta didik di bagian unduh ini, kemudian kita klik bagian daftar PD. Nanti akan otomatis terdownload atau terunduh sendiri. Kemudian saya lupa tadi di bagian guru, kita unduh juga. Kita unduh daftar guru. Antisipasi nanti takut ada permintaan mendadak tentang data guru di sekolah kita. Jadi kita tinggal mengambil data guru yang kita download di Dapodik. Nanti tinggal kita mengambil datanya kalau memang kita butuhkan. Kemudian di bagian rombongan belajar. Oh ya, sebelumnya di bagian peserta didik juga, jika ada siswa yang mutasi, baik itu mutasi masuk ke sekolah kita ataupun mutasi keluar ke sekolah lain, segera lakukan mulai hari ini. Kemudian selain di peserta didik, di rombongan belajar, di rombongan belajar di bagian reguler, pastikan di sini di rombongan belajarnya anggota rombelnya sudah sesuai. Setiap rombongan belajar itu cek siswanya atau peserta didiknya apakah datanya sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai berarti kita abaikan saja. Kemudian selanjutnya di bagian jadwal. Jadwal ini tinggal kita isi sesuai jadwal yang ada di sekolah kita. Nah, kalau semuanya kita sudah cek dan tidak ada perubahan, jadi kita abaikan saja. Kalau memang ada perubahan data di Dapodiknya, segera kerjakan. Dan jangan lupa kalau sudah selesai kita lakukan sinkronisasi. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang batas waktu pendataan Dapodik semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 yang akan ditutup tanggal 31 Desember tahun 2023. Jadi silahkan teman-teman operator sekolah segera cek di Dapodiknya masing-masing apakah ada data yang harus dirubah atau tidak. Kalau memang tidak ada data yang harus dirubah, kita abaikan saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.